Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Udiah dengan NIM A1C1190006 dari kelas reguler B Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang kedua atau soal kedua tentang ujian tengah semester Kimia Organik 3. Yang mana soalnya itu adalah jelaskan bagaimana Anda dapat melakukan kontrol kinetik suatu reaksi pembentukan ester, sehingga dapat dihasilkan suatu senyawa ester yang stabil. Nah, jika dua atau lebih reaksi yang tidak bisa terkendali ke dalam suatu keadaan semula dari reaktan yang sama, maka itu akan bersaing di dalam keadaan tertentu, maka itu dapat kita sebut juga dengan kontrol kinetik. Nah, hasil utamanya itu merupakan produk yang terbentuk lebih cepat, yang disebut juga dengan produk kinetik. Keadaan yang dapat menentukan bahwa sistem itu ada dalam kontrol kinetik tersebut disebut juga dengan kondisi kinetik. Jadi kontrol kinetik tersebut terjadi karena adanya perbandingan dari produk pada reaksi yang dipengaruhi oleh laju pembentukan produk. Pada pembentukan ester, untuk mendapatkan ester yang stabil, dapat kita lakukan dengan membentuknya dengan menggunakan alkohol dan asam karboksilat seperti video berikut ini. Di mana pada yang pertama ini itu dilakukan dengan menggunakan alkoholnya, yaitu adalah etanol, serta asam karboksilatnya, yaitu adalah asam salisilat. Di sini dilakukan pemanasan yang mana sampai terjadinya, nah di sini waktu yang diperlukan itu adalah 1 menit 42 detik untuk timbulnya gelembung-gelembung pada yang ada air pada gelas kimia ini. Selanjutnya itu pada percobaan yang kedua, di mana yang digunakan itu adalah alkoholnya, yaitu adalah yang digunakan itu adalah alkoholnya itu berupa metanol, sedangkan asam karboksilatnya itu adalah asam salisilat. Di sini kita lihat di mana di sini asam salisilatnya itu berupa padatan, atau masih berupa padatan. Kemudian kita lakukan pemanasan. Dengan membutuhkan waktu selama 2 menit 30 detik agar terbentuk gelembung-gelembung pada airnya. Nah, dari percobaan tadi itu berkaitan dengan kontrol kinetik dan juga kontrol dinamika, di mana kinetika itu di mana kinetika dan termodinamika itu berkaitan dengan suhu. Jika suhu yang didapatkan itu tinggi, maka
maka cepat energinya dari reaksi pembentukan ester tersebut akan bagus. Karena energi dari pembentukan ester tersebut bagus, maka kontrol dari termodinamikanya juga bagus. Hal itu dikarenakan termodinamika itu berkaitan dengan suhu. Jika suhunya tinggi atau naik, maka akan stabil suatu reaksi tersebut dan didapatkan suatu senyawa yang stabil. Sehingga dapat kita lihat bahwa suhu dan jenis bahan yang digunakan berpengaruh pada pembentukan ester tersebut. Dan juga keadaan transisi yang membentuk suatu reaksi itu stabil atau tidak, itu dapat kita lihat dari keadaan pembentukan dari karbokation akibat dari pembentukannya pada produk termal yang dihasilkan. Nah, produk termal yang dihasilkan tersebut akan kita dapatkan lebih stabil walaupun suhu yang kita gunakan itu adalah dengan menggunakan suhu tinggi dan juga akan mendominasi pada saat berlangsungnya reaksi tersebut berlangsung karena berlangsung secara reversibel atau secara bolak-balik. Hal itu karena pada termodinamika ini itu karena dia reversibel, itu akan membutuhkan atau menggunakan energi yang besar pula. Sedangkan untuk produk yang dihasilkan dari kinetik itu akan berlangsung secara irreversibel. Kemudian di sini dapat kita lihat suatu diagram energi yang mana terlihat bahwa awalan A itu dapat bereaksi dengan menghasilkan B secara baik atau secara ke kiri dan juga C dengan baik. Nah, terbentuknya produk B itu akan menghentikan permasalahan dengan energi aktivasi yang lebih rendah, yang mana itu akan terbentuk lebih cepat dengan mengabaikan efek konstan dari eksponensialnya. Nah, dengan adanya profil energi untuk A ke B dan juga A ke C, itu sumbu horizontal merupakan koordinat dari reaksi tersebut, dan sumbu vertikal itu akan mewakili energi dari Gibbs. Nah, zat antara karbokation terlokalisasi itu adalah dari A, itu adalah bentuk dari terprotonasi dari 1,3 beta DNA. Nah, kemudian jika kita membiarkan suhu yang cukup rendah, maka molekul B itu yang tidak membentuk itu akan lebih cepat, maka tidak akan memiliki energi yang cukup untuk melakukan penghalangan terhadap aktivasi balik, yaitu dari B ke A. Nah, untuk pembaruan pada A, maka reaksi maju dari A ke B dan A ke C itu pada keadaan seperti ini tidak dapat diganti sejak terbentuknya B dengan lebih cepat, maka akan menguasai dan produk utama yang dihasilkan itu adalah B yang disebut juga dengan kontrol kinetik, dan B itu adalah produk kinetik. Nah, jika dengan suhu tinggi itu maka B masih akan menjadi hasil yang terbentuk lebih cepat jika menandakan bahwa reaksi tersebut dapat kembali ke semula, yang berarti molekul B tersebut dapat kembali ke A. Hal itu disebabkan karena sistem tidak lagi dihentikan oleh suhu. Maka sistem itu akan memperkecil energi Gibbs dan akan memperkecil dari energi Gibbs-nya, yang merupakan ciri dari termodinamika untuk keseimbangan dari kimia, yang menandakan bahwa molekul yang paling stabil secara termodinamika itu adalah C. Akan lebih dominan terbentuk dua reaksi yang disebut berada di bawah kontrol termodinamika, dan C itu adalah produk dari termodinamika. Baiklah, sekian dari saya untuk menjawab permasalahan nomor 2 ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.